pemberian pakan menggunakan cacing sutra. Di sini akan saya bahas tentang cara pemberian pakan pada larva. Kita siapkan dulu cacing sutra, kita karantina sampai cacingnya benar-benar steril. Kita aerasi, kita kasih aliran air. Setelah 1-2 hari bisa kita pakai. Untuk pakan awal kita coba dicacah. Minimal ini dicacah ini 3 hari minimal, sehingga nanti ikannya jadi lebih rata. Jadi efek dari tidak dicacah itu biasanya pertumbuhannya akan tidak rata, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita cacah untuk seharinya itu agak lembut, besoknya sudah tidak. Setelah dicacah ya kita harus segera bersihkan, kita cuci agar tidak banyak sisa darahnya. Kita cuci, kita tiriskan. Di sini kita rendam juga dengan disinfektan, misalnya Visprobio atau mungkin larutan garam sebelum diberikan. Ini tujuannya untuk agar tidak menjadikan cacing ini sebagai pembawa penyakit. Jadi harus kita benar-benar bersihkan. Setelah bersih, baru kita mulai berikan kepada ikan tersebut. Kita coba pancing dengan yang ada di sendok. Biasanya ada yang ngumpul-ngumpul. Kita coba, oh ternyata respon. Jadi di titik-titik ngumpul tetap kita suapin ya, biar dia mulai mau menerima rangsangan terhadap pakan tersebut. Kalau sudah semuanya sudah mulai mau merespon pakan tersebut dan efek dari perendaman disinfektan kita sudah tidak berpengaruh terhadap daya makan ikan tersebut, boleh mulai kita sebar. Jadi cacing yang sudah kita cacah, kita sebar merata ke seluruh kolam. Ini adalah cara menyebar cacing ke seluruh kolam. Ya, karena aerasinya kuat, jadi diharapkan cacahan cacing ini tidak banyak yang mengendap. Dia selalu akan melayang-layang. Ini salah satu cara pemberian cacing di awal-awal tebar. Ingat ya, ini minimal dikasihkan sampai 4 hari, minimal 4 hari, dan 3 hari harus tetap dicacah minimal. Setelah itu bolehlah kita kasih makan utuh, cacing utuh yang sudah bersih dan direndam dengan disinfektan atau Visprobio lah biasanya. Kalau kami nggak ada masalah.
sehingga cacing ini tidak menjadi faktor penyebab atau transfer dari penyakit. Setelah minimal 4 hari kita kasih pakan cacing dan lele sudah mulai kelihatan, sudah respon terhadap semua makanan dan dirasa sudah mulai agak kuat. Kita akan mencoba untuk memberikan pakan buatan atau pakan tambahan. Biasanya yang kita berikan adalah pakan OPI. Dia cenderung lengket ngejel, hampir mirip dengan pakan ikan sidat, tapi berbeda, digestnya berbeda. Jadi kita sudah harus mulai memberikan pakan tambahan. Jadi minimal 4 hari pemberian cacing, jangan sampai kurang dari itu, karena masih banyak hal yang tidak bisa kita mengerti kenapa di ukuran 2-3 pasca grading biasanya kalau dikasih pakan dari awal agak bermasalah. Di kolam segini ini 3 kali 4 ini kita isi 250.000 larva. Nah, untuk pakan buatannya kita siapkan yang tadi saya bilang, pakan gel, pakan OPI. Kita bisa campurkan dengan Visprobio, atau mungkin tambah spirulina, atau tambah nanochloropsis atau chlorella boleh, yang serbuk kita campur, kita tambahkan sedikit probiotik. Boleh juga ditambah dengan ragi tape misalnya yang bulat-bulat. Dengan dosis ragi itu biasanya di 5-10 gram per kilo. Nah, sebelum dikasih air kita campur biar merata dulu. Kita pastikan semuanya rata. Sampai ada yang menggumpal di satu tempat, karena nanti kalau udah dikasih air ini akan cenderung sulit untuk dicampur jadi homogen. Jadi sebelum dikasih air kita campur terus sampai homogen. Setelah itu, kalau memang sudah benar-benar dirasa campur atau homogen, kita mulai kasih air secukupnya. Kenapa saya bilang air secukupnya? Karena yaitu kita mau bikin kenyalan seperti apa ya kita yang tahu. Misalnya kita mau agak kenyal ya kita airnya diatur agar tidak terlalu encer. Tapi pada prinsipnya pakan ini adalah ngegel. Setelah kita kasih air mulai kelihatan ngegel, dan ngegelnya kuat. Cenderungan kalau pakai sendok bisa sampai bengkok ini sendok. Kita
aduk terus sampai di tingkat kekenyalan, kejelan yang kita inginkan. Perlu diketahui pakan ini juga dikasih campuran serbuk rumput laut ya, sehingga dia pikokoloid lah. Kalau rumput laut itu sifatnya kan pikokoloid, sehingga dia akan berubah seperti semula ketika dia kena air. Jadi ketika kena air dia akan lengket, kan ngejel. Aduk terus, sudah mulai apa istilahnya, mulai rata. Kita tambah lagi air kalau memang belum mulai apa istilahnya, belum mulai mendapatkan yang kita inginkan atau tingkat kekenyalan yang kita inginkan, ya harus kita tambah air lagi. Udah mulai campur. Yang warna hijau ini karena kita campur dengan spirulina ini, sehingga dia ada warna hijaunya. Jadi setelah kena air, ternyata warna spirulina ini akan dominan. Tuh kan, tuh. Sampai bengkok itu namanya sendok. Karena larvanya ini sudah umur lebih dari 4 hari, jadi gak perlu terlalu encer, karena dia sudah kuat untuk memakan pakan yang ngejel. Karena ini agak lengket ya. Kenapa kita pilih yang pakan ini yang ngejel? Karena dia cenderung tidak cepat mengotori perairan, karena dia tidak gampang larut di dalam air, sehingga kondisi perairan awet, di kualitas airnya tidak cepat berubah. Ini pakan sudah siap untuk diberikan. Tapi akan lebih baik ini didiamkan dulu selama 1 malam atau 1 hari, baru diberikan kepada ikan. Kita coba langsung berikan kepada ikan. Kita bikin kayak bakso boleh. Coba kita berikan di wadah-wadahnya. Di sini ada wadahnya. Kelihatan sekali kalau lele langsung respon tuh. Langsung respon. Memang untuk valability dari pakan ovi ini lumayan bagus lah. Jadi sangat-sangat pas untuk larva. 4 hari ke atas. Tuh sudah kita bisa lihat responnya sangat cepat, sehingga baru dimasukin udah mulai diserang habis.
Ikan juga agak sehat, kelihatan sehat. Kita tempatkan di wadah-wadah pakannya aja. Kalau udah kayak begini bisa pakailah talang air, bisa. Kita pakai talang air bisa. Kita cantol-cantolkan lah. Talang air yang 4 in atau 6 in. Bisa 4 in biasanya yang kita. Ini adalah air saluran air masuk, sehingga kadang kita kasih air ini agak mengalir. Kita bocorin air yang mengalir. Dan pemberian pakan ini bisa kita sesuaikan, bisa 3 kali, bisa 4 kali, atau sampai dia merasa, kita lihat secara fisik sudah kenyang. Gitu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Dan bila ada yang butuh ditanyakan, bisa menghubungi saya di 081 7572 8833. Kami akan senang untuk selalu berdiskusi sama teman-teman pembenih, agar kita semuanya mendapatkan pendapatan di sini yang halal dan barokah. Sekian mungkin yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa ya di subscribe channel saya ini, agar saya juga semangat membagikan masalah-masalah di perikanan ini, khususnya di teknisnya. Sekian, terima kasih. Salam patil, salam perlilian Indonesia. Semoga jaya dan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.